Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng berbaring di tempat tidurnya dan membuka matanya, setelah itu dia duduk. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tertawa, perasaan mabuk memang luar biasa, itu hal yang langka untuk dinikmati. Dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Ini adalah halaman di dalam kediaman Truyan, dia pernah mabuk dengan gurunya sebelumnya dan mabuk hanya dari satu cangkir. Semangat juangnya melonjak, angin bertiup saat dia melihat hukum yang terlihat yang berputar di langit. Saya merasakan kejernihan yang belum pernah ada sebelumnya, dan semua masalah saya hilang. Meskipun sering mabuk akan membuat seseorang bermasalah dan menggerogoti tekad seseorang, bagi yang kuat, sesekali menikmatinya sesekali adalah bentuk pelepasan. Luo Feng berjalan keluar dari halaman dan berjalan di sekitar kediaman Truyan, bertemu dengan banyak murid dalam nama dan murid sejati, mengobrol dengan mereka untuk sementara waktu. Dia secara bersamaan mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual untuk memulai bisnisnya. Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Sebelum aku menuju ke Ice Hellstar, lebih baik aku mempersiapkan diri dengan baik. Luo Feng duduk di mejanya dan merenung. Ada total 5 buku untuk manual 9 volume, dan dia telah memperoleh 2 di antaranya. 3 lainnya berada di 3 wilayah rahasia yang terpisah. Menurut panduan yang dia dapatkan, di tingkat penguasa sektor, dia bisa mendapatkan yang pertama, dan yang pertama berada di wilayah rahasia yang jauh, di dalam bintang neraka es. Dari informasi yang diberikan gurunya, dia tahu betapa berbahayanya tempat ini. Itu diberikan, ini adalah ujian yang diberikan tamu gunung duduk kepada murid-muridnya. Karena dia jelas pada semua kartu asnya, tes yang diberikan secara alami akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Tanpa persiapan yang cukup, bagaimana dia bisa sembarangan memasuki area tersebut? Seluruh perjalanan perang wilayah luar. Perburuan di Menara Bintang memiliki 46 pertempuran. Saya mendapat total harta karun senilai 2,86 triliun elemen campuran. Saya juga mendapatkan menara pemisahan, jaring es, dan harta sejati jam kuno. Dia pikir, di antara 3 harta ini, menara pemisahan paling tidak berharga. 2 lainnya keduanya melebihi setidaknya 2,86 triliun miliknya. Uang tunai penting bagi kaisar. Namun untuk para ksatria, mereka kebanyakan barter dengan harta karun. Ada beberapa harta yang bisa dibeli dengan uang tunai yang sebenarnya berguna bagi mereka, mereka membutuhkan barang yang sangat langka. Saya tidak bisa menjual 3 harta karun, karena akan sulit untuk membelinya kembali. Yang lainnya bernilai 2,86 triliun. Bersama dengan lebih dari 300 miliar poin kontribusi, dan 100 miliar poin dari Gunung Langit Primal. Bagaimana saya harus menggunakannya? Luo Feng merenung. Tanpa ragu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, dia harus meninggalkan beberapa kartu truf untuk keluarganya, dan terakhir, dia harus memperkuat tim prajurit kecilnya. Dia memiliki total 13 prajurit di bawahnya sekarang. Jika mereka bukan batas kaisar, mereka adalah penguasa jiwa tertinggi kaisar, dan masing-masing dari mereka membutuhkan penguatan. Misalnya, memberi semua kaisar puncak bentuk kehidupan tanaman. Namun, Luo Feng tidak mampu membeli sesuatu seperti ini. Jumlahnya mungkin tampak banyak, tetapi harta yang sebenarnya jauh lebih mahal dari ini. Saat dia merenung, Babata berteriak di bahunya, "Luo Feng, ada surat. Ini dari pemimpin kota kekacauan primal." Pemimpin kota, Luo Feng terkejut, segera mengetuk udara, sebuah layar muncul dan surat muncul di hadapannya. Luo Feng mengetuk sekali lagi dan membaca surat itu. Detailnya cukup panjang. Intinya adalah, Anda tidak dapat mengungkapkan rahasia Kaisar Blade River. Saat itu 108 manajer dari aliansi Hong mungkin telah secara resmi mengundang Anda ke dalam aliansi, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki hak untuk melihat rekaman Anda. Oleh karena itu, tidak ada satu tahu bahwa kamu adalah Blade River. Meskipun kamu bisa masuk aliansi sebagai Blade River di kemudian hari, ini tidak membuktikan bahwa kamu adalah Blade River. Karena aliansi memiliki praktik, kaisar manapun dapat diundang langsung ke aliansi tanpa diskusi dengan manajer. Hanya tambahan khusus tertentu yang memerlukan itu. Bahkan 108 manajer, mereka semua mungkin mengira Blade River adalah kaisar lain yang diundang. Identitas anggota aliansi semuanya dirahasiakan, karena 108 manajer tidak bisa mendapatkan informasi rinci.
Terutama para pejuang manusia yang kuat, pemimpin kuil dari ras lain tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi rahasia umat manusia, hanya pemimpin kuil manusia yang bisa melihat mereka. Karena Anda melewati Gunung Langit Primal penguasa sektor, Anda dapat segera memasuki aliansi. Saya akan mengatur lokasi khusus untuk Anda di dalam. Setiap kali Anda memasuki aliansi, Anda dapat memilih apakah Anda akan masuk sebagai Blade River ke distrik kecil Anda atau sebagai Luo Feng di tempat baru. Adapun identitas Luo Feng, Anda memiliki status dan hak istimewa yang sangat tinggi. Selama Anda tidak membuat kesalahan, aliansi Hong tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda. Anda harus ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda sebagai Blade River untuk saat ini. Rincian surat itu cukup panjang, di mana peringatannya sangat keras. Jelas bahwa pencapaian Blade River memang mengejutkan pemimpin kota. Bagi seorang penguasa sektor untuk melakukan begitu banyak, jika ras lain mengetahuinya, mereka pasti tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki pertemuan khusus, bahkan pemimpin kota pun tidak akan mempercayainya. Dia ditetapkan untuk menjadi salah satu prajurit terhebat, ras lain pasti akan bersedia membayar mahal untuk membunuhnya. Itu akan merepotkan. Aku akan memiliki dua identitas mulai sekarang, Blade River dan Luo Feng. Dia menertawakan surat itu. Kamu harus bangga, pemimpin kota secara pribadi mengatur agar kamu memiliki dua identitas dalam aliansi Hong. Babata seukuran kepalan tangan di bahunya berteriak keras. Identitas Blade River-mu sangat mengejutkan, karena kekuatan sejatimu jauh melebihi banyak batas kaisar. Itu bahkan mendekati Seven Blade dan Life Fall. Saat itu ketika aku mengikuti gurumu di seluruh alam semesta, kami menghormati prajurit sepertimu, dan kami tidak berani menyinggung prajurit seperti itu. Luo Feng tercengang. Hu Yanbo, dia tidak bisa tidak mengingat, Hu Yanbo dibunuh saat itu oleh seorang abadi yang hampir tidak seorang kaisar. Dia ingat bahwa dia harus membantunya membalas dendam, untuk membalasnya atas warisan. Hu Yanbo pada awalnya memberinya bantuan besar. Tanpa itu, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi pejuang mutlak, tetapi jalannya akan sangat berbeda. Babata, saat itu, siapa yang membunuh penguasa planet Yunmo? Luo Feng bertanya, kamu tidak ingin mengatakannya saat itu, sekarang aku yakin kamu bisa memberitahuku. Luo Feng, apakah kamu akan membalas dendam untuk tuannya? Babata sangat bersemangat. Luo Feng mengangguk. Setelah saya membuat persiapan dengan harta di kota kekacauan primal, saya akan mengunjungi rumah saya. Setelah itu selesai, saya akan menuju ke bintang neraka es. Sepanjang jalan, saya akan membalas dendam untuk tuan tua. Haha, jika kamu pergi sekarang, itu akan sangat mudah. Babata berkata, saat itu pembunuhnya adalah seorang master jiwa kaisar rendah. Dia disebut Suluopu, atau kaisar tangan iblis. Untuk kekuatannya sekarang, saya tidak terlalu yakin. Hanya beberapa puluh ribu tahun telah berlalu, dia seharusnya tidak tumbuh terlalu banyak. Tangan iblis, Suluopu? Luo Feng bergumam, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Satu hal dalam satu waktu. Saya pertama-tama akan menuju ke kota aliansi Hong dan menjual dan membeli barang. Setelah itu, saya akan meneliti tentang dia. Meskipun dia tidak peduli tentang seorang kaisar yang rendah, dia masih harus mempelajari musuhnya dengan cukup baik, untuk mencegah dia melarikan diri nanti. Alam semesta virtual, kota aliansi Hong. Ada banyak distrik kecil di dalam kota, dan setiap distrik dengan paling banyak 10.000 tempat tinggal. Meskipun ruang dipisahkan secara adil, selama seseorang memiliki kekuatan, tidak akan pernah ada keadilan mutlak. Beberapa distrik kecil memiliki Truyan, Heavenly Feather, Seven Blade, makhluk seperti itu. Harga dan nilai dari distrik-distrik ini akan melambung, bagaimanapun juga, untuk bisa dekat dengan makhluk seperti itu memungkinkan orang untuk berteman dengan mereka lebih mudah. Ini distrik baruku. Luo Feng berjalan keluar dari tangga dan melihat keluar. Luo Feng, bagaimana kabarmu, Yang Mulia Luo Feng? Dua panggilan terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Satu manusia dan prajurit ras lainnya berjalan berdampingan. Manusia itu memiliki rambut biru pendek, dan matanya juga biru. Dia mengenakan baju besi sederhana, dan wajahnya memiliki ukiran biru yang goyah, senyumnya ramah. Kamu adalah Kaisar Api Impian? Luo Feng tercengang. Dia telah memeriksa beberapa makhluk mutlak umat manusia. Meskipun hanya ada sedikit informasi online, semuanya datang dengan gambar dan rekaman. Gurumu Truyan ada di distrik ini saat itu juga, sekarang dia ada di pusat kota.
Dia tersenyum. Yang mulia Luo Feng, ini adalah salah satu dari 3 distrik teratas di kota Aliansi Hong. Semua kaisar terkuat ada di sini. Prajurit ras lain yang ada di sampingnya berbicara. Dreamfire memperkenalkan, ini adalah Kaisar Nancy dari ras Tuoma. Dia adalah kaisar yang paling luar biasa dari generasi muda di rasnya. Kaisar Nancy berkata, itu terlalu berlebihan, untuk memujiku di hadapan yang mulia, aku malu. Luo Feng melihat dengan hati-hati ke arah Nancy, karena dia pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Keduanya mungkin bukan ras yang sama, tetapi mereka berhubungan baik dan bersaudara hidup atau mati. Mereka sering menjelajah bersama. Dreamfire sederhana dan jujur dan jarang menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain, dan tidak mudah membuatnya marah. Tapi Nancy adalah sebaliknya. Dia mungkin tampak sederhana juga, sebenarnya, dia ganas, setidaknya ratusan kali lebih kuat dari Lightfall atau Black Tomb. Reputasinya dibangun dari pembantaian. Orang yang haus darah seperti itu sebenarnya terlihat sesederhana itu, pikir Luo Feng. Kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya, yang satu sangat ramah sementara yang lain ganas, namun mereka adalah pasangan hidup atau mati, betapa menariknya. Distrik kecil ini, sepertinya benar-benar ada banyak prajurit yang kuat, pikir Luo Feng. Dia berjalan di sekitar distrik, jumlah makhluk absolut jauh melebihi distrik Blade River. Itu memiliki total lebih dari 8.000 prajurit, dengan hampir 1.000 batas kaisar, dan ada beberapa makhluk menakutkan lainnya seperti Dreamfire dan Nancy dan sebagainya. Nama Luo Feng sangat besar sekarang. Siapapun yang bisa melewati Gunung Langit Primal akan menjadi makhluk yang menakutkan. Bahkan Dreamfire dan Nancy sangat sopan padanya, apalagi kaisar lainnya. Luo Feng menelusuri seluruh jalan dan menjadi akrab dengannya. Setelah orang lain mengetahui bahwa Luo Feng berada di distrik ini, dia kembali ke vilanya sendiri di Gunung Yuxiang, mulai merencanakan apa yang harus dilakukan dengan rampasan perangnya. Setelah tinggal di kota kekacauan primal selama lebih dari sebulan, dia hanya menyimpan beberapa harta dari pertempuran, seperti beberapa item yang bagus untuk memulihkan tubuh yang tidak bisa mati. Banyak prajurit yang dia bunuh memiliki item seperti itu, dia secara alami menyimpannya. Mereka, bersama dengan 3 kapal kelas atas. Dia menjual segala sesuatu yang lain dan mulai belanja besar-besaran, untuk membeli untuk timnya, keluarganya, dirinya sendiri, sampai hanya ada sekitar 100 miliar yang tersisa. Baru saat itulah dia meninggalkan kota kekacauan primal dengan gembira. Tata Surya, sebuah istana megah mengambang di angkasa melindungi bumi, istana ini jauh melebihi ukuran bumi. Dalam tingkat pertama, ada jalur tetap yang menghubungkan Camp Virtual Universe Company bersama dengan Camp Hugeax, Bank Universe 1, Bank Universe Galaxy, dan Universe Mercenary Alliance. Salah satu jalan diterangi dengan cahaya. Seseorang datang. Seseorang dari perusahaan Virtual Universe akan datang. Tim penjaga 10 tuan sektor semuanya hormat. Siapapun yang dapat mengambil jalur ini harus sangat kuat atau memiliki status tinggi. Mereka semua memandang dengan rasa ingin tahu pada pemuda berbaju hitam yang berjalan keluar sendirian. Ini yang mulia Luo Feng. Para penguasa sektor segera mengenalinya. Setengah dari hak bumi adalah miliknya, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Yang mulia, mereka semua membungkuk hormat. Luo Feng mengangguk dan melirik mereka. Kamu telah menjaga Tata Surya selama 10.000 tahun, apakah ada yang istimewa? Tidak ada, semuanya normal. Tuan sektor terkemuka menjawab dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan berteleportasi, menghilang dari pandangan. Teleportasi? Wah, hanya tuan sektor namun dia bisa berteleportasi, dia benar-benar terlalu mengesankan. Apakah kamu tidak tahu, dia baru saja melewati Gunung Langit Primal tuan sektor. Saya mendengar bahwa siapapun yang melewati itu akan mendapat hadiah 100 miliar poin. 100 miliar? Aku bahkan belum mendapatkan 100 elemen campuran. Kelompok itu semua tercengang. Meskipun penguasa sektor ini yang berada dalam 5 Leviathan jauh lebih baik daripada serigala tunggal, kekayaan mereka masih menyedihkan. Dibandingkan dengan seorang pejuang mutlak seperti Luo Feng, dengan mudah menghabiskan lebih dari 2 triliun elemen campuran sebelumnya, penguasa sektor normal hanyalah semut baginya, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Di ruang angkasa di atas bumi. Luo Feng muncul, berbalik untuk melihat istana megah di Tata Surya, dia menghela nafas. Setelah itu dia bergegas ke atmosfer. Ini bumi, penyerbu, tolong kenali dirimu.
Sebuah kapal kecil tiba-tiba muncul di atmosfer. Dia mengirimkan riak tajam yang menembus buminya, menggunakan bahasa alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng mengerutkan kening. Setelah itu dia menggunakan energi dunia untuk memeriksa dengan cepat, menutupi seluruh bumi. Ada banyak kapal kecil seperti itu yang tersembunyi di seluruh bumi. Juga, di atas Samudra Atlantik, Pasifik Del banyak istana terapung yang mewah berdiri di sana. Di dalamnya semua jenis ras, manusia bersayap, manusia keradel semua hidup. Sudah berubah. Luo Feng tercengang. Ketika saya menjadi kekuatan sejati, saya pasti akan mengambil kembali bumi. Luo Feng berpikir, bahkan jika saya harus membayar harga yang mahal, itu akan sangat berharga. Tolong identifikasikan dirimu. Kapal kecil itu melanjutkan. Luo Feng mengerutkan kening dan meliriknya, meraung, tersesat, suaranya melesat seperti gelombang kejut, langsung menghancurkan kapal dan meninggalkannya berkeping-keping. Aku tahu kamu bisa melihatku. Luo Feng berdiri di sana dan berkata dengan dingin, tapi ingat ini adalah bumi dan kita memiliki setengahnya. Aku, Luo Feng datang ke bumi, bukan untuk kamu awasi. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. So, dia bergegas turun. Bumi, di dalam kota terapung besar, hidup ratusan juta penduduk, di dalam gedung pencakar langit tertentu. Ini adalah markas besar para imigran, di dalam ruang kontrol berdiri dua pria parubaya dan seorang wanita. Mereka semua menonton layar, di atasnya ditampilkan Luo Feng berbicara di udara. Luo Feng itu benar-benar sombong. Pria bersayap lapis baja hijau berkata dengan dingin, apa masalahnya? Dia hanya murid dari pemimpin kota kekacauan primal. Tidakkah dia tahu bahwa mereka yang telah pindah ke sini berada di bawah dojo kapak besar, dan orang-orang perusahaan virtual universe juga? Dan banyak yang memiliki penguasa alam semesta di belakang mereka? Bumi adalah keranjang pengasuhan khusus, setiap slot untuk dipindahkan ke sini sangat mahal. Banyak master alam semesta telah membayar harga untuk membiarkan elit mereka datang ke sini, dan status yang diperlukan untuk sampai ke sini sangat tinggi. Kendalikan dirimu. Pria parubaya berlengan empat lainnya berkata, Luo Feng adalah murid dari pemimpin kota, dia bukan seseorang yang bisa kamu ajak main-main, dan dia baru saja melewati gunung langit primal. Dia mungkin akhirnya menjadi seorang ksatria. Meskipun mereka yang datang ke sini memiliki latar belakang besar, latar belakang hanya itu tidak mewakili kekuatan mereka sendiri. Ketika Luo Feng menjadi seorang ksatria, apakah Anda pikir Anda bahkan dapat menahan pukulannya? Bagaimanapun aku masih seorang kaisar, setidaknya saat ini, aku masih bisa menghadapinya. Pria lapis baja hijau berkata dengan dingin. Diam, wanita itu memerintahkan, ada perintah ketat yang melarang menantang Luo Feng. HMPH, pria berarmor hijau melihat melalui kaca ke laut di bawah, planet yang begitu indah, namun dimiliki oleh sampah. Dojo kapak besar kita belum cukup kuat. Kita seharusnya membunuh Luo Feng saat itu, maka bumi akan jadilah milik kita. Diam, wanita itu memerintahkan. Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku. Empat pria bersenjata lainnya berbalik dan pergi. Asia, kota yang Zhou, kediaman Luo Feng. Kediaman ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun, penuh makna dan budaya. Sejak menerima berita tentang Luo Feng kembali, eselon atas dan elit semua bergegas kembali, semua ingin melihat pemimpin keluarga Luo Feng. Aku tidak menyangka rumah yang aku tinggali saat itu masih baik-baik saja. Lihat, ini tata letaknya dulu, bahkan sekarang, masih sama. Luo Feng berjalan bersama istri dan dua putranya. Kami tetap seperti ini selama 10.000 tahun. Tentu saja masih seperti itu. Su Xin bercanda. Luo Ping ikut tertawa juga, hanya ekspresi Luo Hai yang tidak terlalu senang. Luo Hai, Luo Feng menatap putranya. Ayah, dia membalas. Apa masalahnya? Luo Feng bertanya. Tidak, hanya kembali ke bumi yang membuatku kesal. Luo Hai berkata dengan sedih. Di sampingnya Su Xin mengerutkan kening padanya, membungkamnya. Berbicara, Luo Feng berkata langsung, dia agak menebak. Itu para imigran itu. Dia mengamuk. Ketika saya kembali, saya membawa kapal saya langsung ke bumi dari luar angkasa, mereka benar-benar menghentikan saya. Saya masih pergi bersama mereka pada awalnya, siapa yang mengira mereka akan membawa saya ke kota terapung mereka dan mengunci saya di sana selama setengahnya. Baru kemudian seseorang datang memberitahu saya mengatakan itu adalah kesalahan, ini jelas semua bagian dari rencana mereka. Itu dianggap baik-baik saja. Luo Ping menghela nafas.
Saudaraku, kamu telah tinggal di sini selama ini, kamu hanya tahu sedikit tentang masalah keluarga, selama bagian akhir ketika ayah menghilang selama lebih dari 6.000 tahun, ini sama sekali bukan bumi kita. Itu murni wilayah kerajaan. Imigran, mereka semua datang ke tanah kami seolah-olah kami adalah barang. Semuanya bertindak arogan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami. Siapa di antara kita yang berani mengacaukan mereka? Tidak ada, kami hanya bisa menelan harga diri kami. Namun terlepas dari semua ini, mereka masih belum berani mengusir kita. Luo Ping menghela nafas. Mengusir kalian semua? Ekspresi Luo Feng berubah. Saat itu dia telah menandatangani kesepakatan dengan Virtual Universe Company. Dinyatakan dengan jelas bahwa imigran terapung tidak dapat mengganggu kehidupan manusia di bumi, sekarang adalah intimidasi yang luas. Ayah, kesepakatan yang kamu tandatangani sebelumnya memberitahu kami itu juga. Luo Ping menggelengkan kepalanya. Tapi percuma. Meski begitu, mereka tetap saja arogan dan kurang ajar, menindas kita penduduk bumi. Tapi mereka semua bilang, mereka hanya berteman dengan kita, tidak mengganggu kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sulit untuk mengklarifikasi hal seperti itu. Petik 2. Ekspresi Luo Feng jelek. Dia memang tersinggung ketika dia kembali kali ini. Jelas bahwa kelompok imigran itu sangat arogan, bertindak seperti itu terhadapnya, apalagi yang lain. Luo Feng, Su Xin berkata dengan lembut, semua imigran ini memiliki latar belakang yang besar, mereka terlibat dengan keluarga super alam semesta. Saya mendengar bahwa banyak yang langsung dari eselon atas dojo kapak besar dan perusahaan alam semesta virtual. HMPH, Luo Feng mengamuk. Saat itu pendiri kapak besar telah menemukan kualitas khusus bumi, makhluk puncak dan keluarga super yang mengirim elit mereka benar-benar dapat dimengerti. Para elit ini secara alami bangga. Dengan latar belakang yang begitu besar, mereka jelas percaya, apakah satu Luo Feng berani menyinggung begitu banyak dari kita? Luo Feng, tenanglah, kata Su Xin. Tenang, aku tidak akan gila. Banyak pikiran melintas di benaknya. Ayah, sejak kamu melewati Gunung Langit Primal, mereka sebenarnya sedikit mengendalikan diri. Itu tidak terlalu berlebihan, kata Luo Ping. Apa maksudmu tidak terlalu berlebihan? Mereka tidak berhak menggertak kita. Luo Feng mengerutkan kening. Meskipun dia sangat marah di dalam, saat ini, dia belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kembalilah dan istirahat, biarkan aku berpikir, kata Luo Feng. Luo Ping dan Luo Hai bertukar pandang dan pergi, meninggalkan Su Xin dengan Luo Feng. Saat mereka berjalan pergi, Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudaraku, mengapa kamu memberitahu ayah tentang ini? Dia baru saja melewati warisan hidup atau matinya dan kembali dengan selamat, namun kamu berbicara tentang hal-hal seperti itu. Bukankah begitu, benar-benar membahayakannya? Tidakkah kamu tahu betapa mengerikan latar belakang para imigran ini? Aku tidak tahan lagi. Luo Hai berkata dengan lemah. Tidak bisa menerimanya. Berapa kali kamu kembali selama bertahun-tahun? Kamu telah menjelajahi alam semesta begitu lama dan kamu sekarang menjadi penguasa sektor. Dengan banyak harta dan teknik yang disiapkan ayah untukmu, kamu sendiri kuat juga. Demi keselamatanmu, ibu bahkan menyiapkan bentuk kehidupan tanaman abadi untukmu. Belum lagi kekuatanmu. Hanya dengan patungmu, prajurit mana yang berani mengacaukanmu tidak menderita sebelumnya? Tapi ayah berbeda denganmu. Dia adalah pilar keluarga Luo kita, dia adalah pilar bumi. Semakin kuat dia tumbuh, semakin banyak kecemburuan yang akan terjadi. Dia telah diawasi oleh banyak ras lain di alam semesta, dan mereka semua ingin membunuhnya. Penjelajahan alam semesta terus-menerus bertemu dengan situasi hidup atau mati. Tidak bisakah kamu membiarkan dia bersantai ketika dia kembali? Ini hanya beberapa intimidasi, kami yang diintimidasi di sini baru saja menanggungnya. Selama ayah terus menjadi lebih kuat, mereka akan secara alami kehilangan nyali. Ketika dia melewati Gunung Langit Primal, mereka sudah cukup mengendalikan diri. Tahan saja, sampai ayah menjadi makhluk mutlak alam semesta, maka semua ini akan lenyap. Luo Ping menatap adiknya. Sebagai anggota keluarganya, kita seharusnya tidak menyusahkannya, ayah sudah cukup lelah. Luo Hai menyesal, aku tidak tahan. Siapa bisa? Luo Ping menggelengkan kepalanya, dunia berjalan dengan cara ini, siapapun yang tinjunya lebih besar lebih kuat. Para imigran itu, banyak yang memiliki latar belakang yang menakutkan.
Saya mendengar bahwa mereka terhubung langsung ke eselon atas perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar. Eselon atas? Yang mana dari pangeran-pangeran itu yang akan menganggap kita? Mereka hanya waspada terhadap ayah. Luo Hai mengangguk. Tunggu saja sampai ayah menjadi makhluk mutlak, maka mereka semua akan patuh mengikuti. Luo Ping menghela nafas, dia tidak ingin ayah mereka melakukan sesuatu sekarang. Pepatah mengatakan seperti itu, Raja Neraka lebih mudah dihadapi daripada Im. Makhluk-makhluk besar yang kuat telah hidup untuk selamanya, keluarga mereka membentang selama jutaan era. Adapun generasi mereka selanjutnya, berapa banyak dari mereka yang secara pribadi melihat pendiri keluarga mereka? Penguasa alam semesta? Meskipun mereka belum melihatnya, kebanggaan di tulang mereka sudah mendarah daging. Sama seperti bagaimana keluarga Luo memiliki Luo Feng, mereka semua memancarkan kebanggaan dan bangga padanya. Dan para pendiri keluarga-keluarga ini semuanya adalah penguasa alam semesta, mudah untuk membayangkan kebanggaan mereka. Dan di bumi, para pangeran ini membentuk kelompok besar. Samudra Pasifik, di dalam kota terapung yang besar. Apa kesepakatan Luo Feng itu? Pria hijau bersayap itu duduk di singgasananya, menggosok sandaran kursi saat matanya berkilat tajam. Tuan jangan marah. Seorang wanita berjubah sederhana dengan rambut ungu tersenyum dan berjalan. Dia adalah murid dari pemimpin kota kekacauan primal, wajar jika dia bangga. Namun, tidak peduli seberapa bangganya dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Para imigran kota terapung di sini berasal dari 5 raksasa. Dengan banyak para murid dari keluarga penguasa alam semesta, meskipun mereka hanyalah generasi selanjutnya, mereka tetap bukan orang yang bisa dihadapi Luo Feng. Baru kemudian pria itu mengungkapkan senyuman. Dengan lambaian, wanita berambut ungu itu terbang dan mendarat di pangkuannya, mereka akan terlibat dalam keintiman di sana. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, Kaisar Jieli. Pria lapis baja hijau mengerutkan kening dan melihat keluar, memeluk wanita itu. Dia tidak puas, Kaisar Feng Chen, ada apa? Seorang pria bersenjata 4 berjalan ke aula, suaranya menggelegar, Jieli, tidak peduli apa, Luo Feng masih bagian dari perusahaan alam semesta virtual kami, dan dia adalah murid dari pemimpin kota kekacauan primal. Jangan berlebihan, jika semuanya menjadi berantakan, apakah kamu bisa menghadapinya? Aku tidak percaya dia berani main-main denganku. Jieli berdiri dengan galak. HMPH. Feng Chen menatapnya dengan dingin, Jieli, jelaskan ini. Meskipun kamu adalah generasi selanjutnya dari Master Alam Semesta, keluargamu telah ada selama triliunan tahun. Anggotanya telah mencapai jumlah yang tak terhitung jumlahnya, meskipun kita adalah kaisar. Dan kami adalah elit keluarga, namun elit sejati, tidak akan diatur ke bumi untuk melindungi sekelompok bayi. Jieli hendak menyela. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah melihat pendiri Master Emas Void sebelumnya? Feng Chen bertanya. Ekspresi Jieli jelek. Bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Chen menghela nafas. Untuk penguasa alam semesta, keluarga Zizi memiliki banyak orang di dalam, siapa kita? Lebih baik tetap rendah hati. Namun, kamu harus melihat siapa anjing yang kamu kalahkan. Para imigran di sini semuanya dianggap elit dari banyak penguasa alam semesta, tidak ada yang berani mengacaukan kita. Kata Feng Chen, tapi kamu tidak boleh terlalu arogan, memperlakukan manusia bumi dengan satu cara tidak apa-apa, tetapi bagi Luo Feng, kamu masih harus menunjukkan rasa hormat padanya. Tantangan itu sebelumnya tidak sepadan sama sekali, siapa yang tidak tahu penampilannya? Namun kamu masih dengan sengaja membuatnya mengidentifikasi dirinya, dia akan dengan mudah melihat ini. Cukup. Ekspresi Jieli jelek, itu hanya satu Luo Feng? Dia hanya seorang penguasa sektor sekarang, aku tidak percaya dia akan menjadi lebih kuat lagi. Apakah menurutmu menjadi kuat semudah itu? Setiap langkah penuh dengan bahaya, semakin baik kinerja, semakin banyak ras lain yang ingin membunuhnya. Bukan hanya bahayanya, hanya pemahaman hukum yang diperlukan untuk menjadi seorang ksatria sangat sulit. Bahkan sekelompok murid di bawah pemimpin kota kekacauan primal, bahkan sekelompok dari mereka belum menjadi ksatria. Jangan ganggu aku, itu hanya karena Luo Feng adalah bagian dari perusahaan alam semesta virtual sama sepertimu, itu sebabnya kamu membantunya dengan berbicara untuknya. HMPH, ekspresi Feng Chen berubah dan dia segera pergi. Jieli menyaksikan adegan itu dan mendengus dingin. Orang bumi yang bangga. Jieli melihat ke angkasa yang luas,
menatap penduduk bumi di bawah. Bahkan jika Anda memiliki Luo Feng di belakang Anda, itu tidak dapat mengubah garis keturunan rendah Anda. Ketika dia jatuh, saya ingin melihat ekspresi putus asa Anda. Ketika itu terjadi, saya akan memastikan Anda semua meninggalkan bumi. Luo Feng, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap bangga. Dia dipenuhi dengan kemarahan di dalam. Karena dia tidak dihormati di dalam keluarganya, kebencian dan ketidakpuasannya muncul, dan Luo Feng adalah bintang yang bersinar, dibandingkan dengan dia. Dia secara alami tidak tahan, dan dia ingin melihat ekspresi putus asa Luo Feng. Alam semesta virtual, energi kekacauan menelan istana di puncak Pulau Guntur. Luo Feng masuk dengan hormat. Guru, dia membungkuk hormat. Apakah ada masalah? Suara pemimpin kota bergema. Saya punya permintaan untuk meminta guru. Luo Feng menjawab dengan hormat. Sebuah siluet berjalan keluar dari energi, seorang pemimpin kota berjubah emas berkata, kamu mengalami cukup banyak bahaya dalam perang wilayah luar, namun kamu belum pernah datang menemuiku. Kamu secara alami bukan tipe orang yang meminta bantuan, bicara ada apa? Pemimpin kota memang lebih menyukai Luo Feng sekarang. Sejak dia menunjukkan kekuatannya, untuk dengan mudah membunuh batas kaisar, bahkan menyamai Ti Hitam. Itu membuat pemimpin kota menyadari, muridnya ini masih menyembunyikan hal-hal lain. Kalau tidak peduli seberapa berbakatnya seorang penguasa sektor, bahkan dengan baju besi umum, bahkan dengan pemahaman hukum mencapai tingkat ke-20, dia masih tidak akan bisa membunuh batas kaisar dengan mudah. Apalagi bertukar pukulan dengan Black Tea. Dia tidak peduli tentang muridnya yang menyembunyikan sesuatu darinya, karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Dia mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak ingin dia bagikan. Dia juga menyadari bahwa pencapaian masa depan Luo Feng akan mengejutkan, maka dia secara pribadi membersihkan kekacauan dan memberinya identitas lain dari Blade River. Seperti ini, ketika saya kembali ke bumi, ada banyak hal yang terjadi. Saya menyadari bahwa imigran lain telah membuat masalah bagi manusia bumi kita. Luo Feng berkata dengan hormat. Saya tidak punya cara lain, maka saya datang untuk mencari bantuan Anda. Dia datang untuk mencari bantuannya. Dia mengatakannya secara terang-terangan. Pemimpin kota, dengan statusnya, tidak akan marah tentang ini. Jika Luo Feng harus bertele-tele, itu sebenarnya akan membuatnya kesal. Masalah kecil seperti itu, benar, para imigran datang dari banyak keluarga kuat, lebih baik kamu tidak main-main dengan mereka. Aku akan memberikan perintah. Pemimpin kota mengangguk, saya tahu Anda menghargai keluarga dan sesama manusia bumi, saya akan menyelesaikan hal ini untuk Anda. Jangan repot-repot tentang hal-hal seperti itu, apa yang perlu Anda lakukan adalah menjadi kuat. Ya guru, saya akan melakukan yang terbaik. Luo Feng sangat gembira, karena tanggapan gurunya sederhana dan langsung pada intinya. Lanjutkan. Pemimpin kota mengangguk. Luo Feng membungkuk hormat dan pergi. Pemimpin kota tersenyum ketika dia melihat muridnya pergi. Dia tidak pernah datang untuk meminta bantuan sebelumnya, namun sekarang ketika dia melakukannya, itu menyelesaikan masalah kecil. Merawat sesama manusia dan keluarganya, karakter seperti itu, selama manusia memperlakukannya dengan baik, dia secara alami akan berjuang sampai mati untuk kita. Pemimpin kota mengangguk. Ada beberapa pejuang pengkhianat kemanusiaan. Saat mereka menjadi kuat, mereka bahkan tidak akan peduli dengan keselamatan ras mereka sendiri. Sama seperti bagaimana Yandi, pemimpin ras Yansen berasal dari umat manusia, namun ia memilih untuk meninggalkan umat manusia dengan rasnya dan menjadi kekuatannya sendiri. Ini telah membuat marah banyak makhluk puncak umat manusia, tetapi kekuatan Yandi sangat besar, dan dia memiliki makhluk agung di belakangnya, maka mereka hanya bisa menanggungnya. Setengah hari kemudian, sebuah perintah diteruskan ke istana yang menjaga bumi, dan kepada manajemen di dalam para imigran dan manusia bumi. Perintahnya sangat sederhana. Dinyatakan bahwa tidak ada imigran yang menginjakan kaki atau terbang di atas wilayah bumi, dan tidak ada manusia bumi yang menginjakan kaki atau terbang di atas wilayah kota terapung, siapapun yang menentangnya akan dibunuh. Apa? Pemuda lapis baja hijau yang bermain-main dengan gadis itu melolong ketika dia mendapat perintah.